Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas segmentasi, targeting, positioning, dan branding global. Nama dari anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Adia Eka Rizkia NIM 1961210, yang kedua yaitu Devi Febriani NIM 1961265, yang ketiga yaitu Eris Budi Setiawati NIM 1961264, yang keempat yaitu Yesita Dinda Kusuma NIM 1961271. Strategi utama dalam pemasaran global berkenan dengan proses segmentasi, penerapan pasar sasaran, dan positioning produk sedemikian rupa sehingga produk perusahaan dipersepsikan untuk dan unggul dibandingkan produk serta pesaing. Selain itu, penentuan merek global juga merupakan keputusan kritis yang dalam banyak kasus pada kesuksesan perusahaan global dalam jangka panjang. Segmentasi pasar global merupakan proses membagi pasar dunia ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan serupa. Bila pula segmentasi pasar global diartikan sebagai proses mengidentifikasi segmen-segmen spesifik baik kelompok, negara maupun kelompok konsumen individual yang terdiri atas pelanggan potensial dengan atribut homogen yang memungkinkan menunjukkan perilaku pembelian serupa. Global targeting. Global targeting merupakan proses mengevaluasi dan membandingkan segmentasi pasar global serta memilih satu atau lebih di antaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar untuk dilayani secara efektif dan efisien. Penetapan pasar global bisa dilakukan dengan menggunakan dua kriteria utama, yaitu potensi dan kapabilitas. Perusahaan-perusahaan global melakukan segmentasi pasar dunia berdasarkan salah satu atau beberapa kriteria seperti yang pertama, segmentasi geografis, yang kedua, segmentasi demografis, yang ketiga, segmentasi psikografis, yang keempat, segmentasi perilaku, yang kelima, segmentasi manfaat, dan yang terakhir, segmentasi vertikal versus horizontal. Potensi menyangkut 6 aspek krusial yang terdiri atas yang pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan pasar sesungguhnya, yang kedua, kemungkinan akseptansi konsumen, yang ketiga, struktur persaingan, yang keempat, situasi lingkungan politik atau hukum, ekonomi, dan sosiokultural, yang kelima, akses ke jaringan yang sudah ada, dan yang terakhir, ketersediaan mitra lokal yang kapabel dan bersedia bekerja sama. Sedangkan kapabilitas berhubungan dengan 5 faktor. 1. Kesiapan memasuki pasar internasional atau pengalaman di luar negeri. 2. Kelangkaan dan kekritisan kompetisi. 3. Sumber daya waktu manusia dan kas. 4. Attitudinal komitmen. 5. Tujuan atau meresponnya persaingan, aliran kas, pangsa pasar atau volume, dan entry pasar atau pendahuluan. Positioning menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran sedemikian rupa sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan produk pesaing. Posisi yang unik dan unggul ini dihadapkan dari berbagai diferensiasi seperti 1. Produk atau fitur kinerja, kualitas, daya tahan, dan seterusnya. 2. Layanan, pengantaran, instalasi, layanan purna jual, dan garansi. 3. Personal, reliabilitasi, empati, kapabilitas dan kompetisi, saluran distribusi atau coverage dan jaringan. Kelima, citra, simbolisme, merek, dan reputasi perusahaan. Ada 3 alternatif strategi positioning yang bisa dipilih, yaitu 1. Standardizer global marketing. Strategi ini analog dengan pemasaran massal dalam pemasaran domestik, di mana perusahaan menawarkan bauran pemasaran yang sama kepada semua pelanggan potensi yang ingin dilayani, maka dibutuhkan distribusi ekstensi di sebanyak mungkin gerai retail. 2. Konsentrat global marketing. Dalam strategi ini, perusahaan merancang bauran pemasaran untuk menjangkau segmen tunggal dalam pasar global.
Dan yang ketiga, differentiated global marketing. Dalam strategi ini, perusahaan global menargetkan 2 atau lebih segmen pasar yang berbeda dan melayani mereka dengan bauran pemasaran yang berbeda pula. Positioning harus menawarkan manfaat-manfaat tertentu yang diwujudkan dalam proporsi nilai atau value proposition perusahaan. Proporsi nilai ini terdiri atas 3 manfaat utama. Yang pertama, manfaat fungsional atau atribut kinerja. Kedua, manfaat emosional atau citra. 3, manfaat ekonomik atau harga. Sementara itu, basis positioning bisa 6 macam, yaitu pertama, atribut atau manfaat, 2, kualitas atau harga, 3, pemakaian atau aplikasi, 4, pemakaian, 5, high touch positioning, 6, high touch positioning. Global branding. Isu pokok dalam global branding menyangkut standarisasi atau menggunakan satu merek global versus adaptasi atau beberapa merek nasional berbeda. Penggunaan satu merek global tidak mungkin dilakukan jika, yang pertama, namanya sudah digunakan oleh perusahaan lain. Contohnya, di Australia, nama Burger King telah lebih digunakan oleh sebuah restoran siap saji di Perth. Akibatnya, sewaktu Burger King masuk ke Australia, nama yang dipakai adalah Hungry Jack. 2. Nama dan juga logo yang dipakai bisa memiliki konotasi budaya yang berbeda. Sebagai contoh, Carlsberg harus menambahkan gambar 1 ekor gajah pada label birnya yang semula bergambar 2 ekor gajah untuk keperluan iklan di Afrika. Penyebabnya adalah kepercayaan setempat yang menganggap 2 ekor gajah merupakan simbol nasib buruk. Isu lain tak kalah menarik adalah mengembangkan, mengelola, dan mengukur brand equity di masing-masing pasar yang dimasuki. Brand equity dapat didefinisikan sebagai serangkaian memori dalam bentuk pelanggan, anggota saluran distribusi, perusahaan induk, dan anggota utama lain dari jejaring bisnis merek tertentu yang bisa berdampak pada aliran kas dan profitabilitas masa datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.